Puji Tuhan. Mari kita lihat kitab Yesaya pasal 37 ayat yang ke-31. Yesaya 37 ayat yang ke-31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nubuatan Yesaya kepada orang Israel, kepada suku Yehuda terutama, Alkitab katakan bahwa Tuhan merindukan supaya mereka berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Harus ada dua arah, saudara ya. Kekristenan itu membangun ke dalam lebih dulu, kemudian menghasilkan buah, berdampak keluar. Sekali lagi, kekristenan itu adalah membangun ke dalam lebih dulu seperti akar yang masuk ke dalam tanah, kemudian berdampak keluar, menghasilkan buah, berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Jadi bertumbuh saja belum cukup, Tuhan mau kita berbuah lebat. Lihat lagi Yesaya 15 ayat yang ke-8. Yesaya 15 ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan berkata bahwa kita akan disebut murid Kristus kalau kita berbuah banyak. Jadi dari Yohanes 15, nanti kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8, tapi saya mau ambil ayat yang ke-8. Tuhan Yesus berkata bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi ada sebuah kerinduan, sebuah keinginan dari hati Tuhan kepada setiap kita orang percaya, kepada setiap kita gereja Tuhan, supaya kita berbuah banyak, dan dengan demikian kita disebut murid Kristus. Jadi kalau kita bisa disebut kategori murid Tuhan itu adalah kalau kita berbuah banyak bagi Tuhan, membawa jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Kita nggak boleh jadi orang Kristen yang apatis, tapi kita harus menjadi orang Kristen yang terus bergerak maju, berakar ke bawah dan berbuah ke atas, bertumbuh ke atas dan berbuah lebat. Saya percaya bahwa kondisi di masa kita hidup sekarang ini, di era globalisasi ya, orang berkata bahwa ini adalah era globalisasi, artinya dunia terasa semakin sempit. Saudara bisa lihat seluruh dunia oleh ujung jari saudara, dunia semakin kecil, karena sarana transportasi, namanya juga era globalisasi, semakin maju saudara, sudah tidak ada batasan, makanya kita katakan bahwa itu adalah yang namanya dunia maya, tidak ada batasan. Karena semua berita di dunia dapat diakses dengan cepat dan mudah. Kalau masa-masa yang lampau, saudara, untuk orang lihat foto, Anda harus foto, Anda harus cuci fotonya, dan belum tentu Anda bisa lihat apa yang terjadi di belahan dunia yang lain, di pulau yang lain, di benua yang lain, negara yang lain. Tapi sekarang ini Anda bisa melihat semua belahan dunia, seluruh dunia dapat diakses dengan cepat dan dengan sangat mudah. Itu artinya dunia semakin transparan, tidak ada yang tersembunyi. Benar Bapak Ibu ya? Apa yang dulunya dianggap tabu, hari ini dapat dilihat semua orang. Ya. Mobilisasi penduduk dunia begitu cepat, artinya terjadi sebuah percepatan dan perkembangan teologi. Ada juga berbagai angin pengajaran, namanya postmodernisme, ya, saudara, itu namanya kalau kita belajar teologi ya namanya postmodernisme, ya. Yang ada yang disebut dengan relativitas. Relativitas itu apa? Tak ada kebenaran mutlak. Artinya masing-masing orang memiliki kebenarannya sendiri dan selalu tergantung kepada keadaan. Ada yang seperti itu. Dalam perkembangan teologi ada berbagai angin pengajaran, ya namanya relativisme. Ya, kebenaran tidak ada kebenaran mutlak katanya. Jadi masing-masing orang memiliki kebenaran sendiri. Ya, ada yang menerima LGBT sebagai hak asasi yang tidak boleh dilarang. Ada yang berkata sekali selamat, tetap selamat walau hidup dalam dosa. Jadi kalau hari ini dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian besok dia hidup dalam dosa,
Dia berkata, aku sudah selamat karena kemarin aku sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada pengajaran yang seperti itu. Di tengah-tengah era globalisasi ini juga, kita masuk di dalam dunia yang disebut dengan hedonisme. Jadi hidup dalam rupa-rupa keinginan, hidup di dalam hawa nafsu, itu hedon, ya. Hidup dalam kesenangan dunia ini. Sebagai orang percaya, kita harus sangat waspada dan sangat hati-hati, ya. Kita harus memiliki sikap sebagai gereja Tuhan yang berakar semakin kuat dan berbuah semakin lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau berbuah bagi Tuhan? Paling tidak Bapak Ibu dan saya, satu orang ambil satu jiwa bagi Tuhan. Istri ambil suami, suami ambil istri, orang tua ajak anak-anak, supaya mereka bisa mengenal Tuhan dengan benar. Teman-teman ajak teman-teman yang lain, supaya mereka bisa mengenal Tuhan dengan benar. Di era globalisasi sekarang, kalau kita berdiam diri, dan kita tidak memberitakan Injil kepada orang lain, maka saudara dan saya tidak akan pernah melihat terobosan besar akan terjadi, terutama di dalam penyelamatan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Karena itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi terang. Bapak Ibu tulis, saya harus menjadi terang. Ini panggilan kita sebagai orang percaya, saudara. Yaitu menjadi terang dunia ini. Matius pasal 5 ayat 14 dan ayat yang ke-16 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ternyata salah satu buah yang Tuhan mau kita hasilkan itu adalah menjadi terang dunia. Sekalipun keadaan dunia semakin gelap, namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjalan di dalam terang Tuhan. Katakan amin. Amin. Hari-hari ini Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu main di media online, tadi saya katakan bahwa dunia sangat transparan. Yang tadinya ada hal yang tabu, hari ini itu biasa saja. Kalau dulu kita diajarkan oleh papa, mama, om, dan tante. Sekarang anak-anak kita, mereka diajarkan oleh banyak orang, banyak sumber, karena mereka pegang handphone di tangan mereka. Karena itu kalau kita tidak menjadi terang dalam keluarga, tidak menjadi terang di depan semua orang, maka kita tidak akan memuliakan Bapa di surga. Kita adalah, Alkitab katakan kita adalah cahaya kemuliaan Kristus. Itulah sebabnya kita harus berjalan di dalam terang firman Tuhan. Artinya apa? Kita harus tunduk, kita harus submission, kita harus obedience, kita harus taat, ya. Kita harus obey kepada setiap kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran yang kita terima itu datangnya dari Bapa di surga. Kebenaran yang kita terima datangnya dari Yesus. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kita harus percaya dan pegang Alkitab. Ya, kalau bahasa Yunaninya di sola scriptura. Ya. Memegang firman Tuhan, percaya kepada firman, pegang firman Tuhan. Sebagai firman Allah dan kebenaran mutlak. Nggak ada kebenaran yang lain, saudara. Firman Allah adalah kebenaran mutlak. Serta mengalami kuasa firman, bukan cuma saudara pegang firman, tapi mengalami kuasa firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Dan banyak orang meninggalkan Tuhan karena tidak mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidupnya. Nah, saya doa pagi hari ini, supaya umat Allah yang datang pagi ini, bahkan yang akan mendengar nanti melalui siaran tunda, ketika dia dengarkan khotbah ini, kita bukan cuma mengalami percaya dengan sungguh berpegang kepada Alkitab, tapi kita juga mengalami kuasa firman. Bagaimana Anda ditolong, bagaimana Anda disembuhkan, bagaimana Anda diberikan kekuatan, bagaimana damai sejahtera di tengah-tengah keadaan yang sulit, bagaimana Anda dan saya bisa melewati kegelapan, tidak bisa lihat jalan, tapi Tuhan bisa membawa Anda keluar, dan Anda menang di atas gunung-gunung persoalan dan masalah. Itu Anda mengalami kuasa firman. Haleluya. Kita harus mengalami kuasa Tuhan. Mengalami kuasa firman-Nya supaya kita bertumbuh dan berbuah. Kalau Anda nggak pernah mengalami kuasa Tuhan, encounter with God, perjumpaan pribadi dengan Tuhan,
maka Anda nggak akan bertumbuh. Saudara dan saya harus berdoa dengan Tuhan supaya Anda mengalami yang namanya kuasa Tuhan, mengalami firman Allah, kuasa firman itu. Dan kondisi dunia sekarang menuntut kita agar sebagai jemaat Tuhan harus dimuridkan menjadi orang percaya yang dewasa. Jadi kita menjadi orang percaya yang dewasa tidak hanya cuma didoakan pendeta, tapi kita mulai mendoakan orang lain. Kita tidak hanya cuma dengar firman, tapi kita mulai memberitakan firman kepada orang lain. Jadi ketika Bapak Ibu datang dalam sebuah pengajaran firman, maka belajarlah ambil catatan, belajar mencatat apa yang Bapak Ibu dapatkan. Supaya Bapak Ibu belajar menceritakan apa yang Bapak Ibu dapatkan melalui firman kepada orang lain. Karena kita dipanggil sebagai murid Tuhan. Katakan, tulis di kolom komentar, saya dipanggil sebagai murid Tuhan. Dan untuk menjadi seorang murid Tuhan, kita harus penuh dengan pengabdian, betul? Kata murid kan dari kata disciple, dari kata dasar disiplin. Jadi kata disiplin itu, kemudian kita dapat kata disciple, kata murid. Jadi seorang murid itu harus penuh dengan pengabdian. Dia harus taat, dia harus setia. Jadi seorang murid itu harus punya 3 elemen ini dalam hidupnya. Dia harus punya pengabdian, dia harus taat, dia harus setia. Lihat aja ketika kita sekolah, maka kita harus belajar punya pengabdian. Ya, masuk sekolah harus tepat waktu, pakai baju seragam mulai dari SD, atau mulai sekarang ini anak-anak mulai dari kelas bermain, mulai dari playgroup, mulai dari SD, SMP, SMA, saudara ya. Ketika kita kuliah baru kita berpakaian bebas, tapi kalau SD, SMP, SMA, ya kita harus taat, pakai baju seragam, ya yang sama dengan teman-teman. Ya untuk tertanam saya percaya gini. Kalau sekarang kita bergereja, maka kita harus ada dalam komsel, ya gereja ini ada komselnya, ya namanya Family Cell, FC, ya. Lalu kita terlibat, diajarkan di sana, terlibat melayani dan aktif beribadah. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 13. Boleh ditampilkan untuk saya. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Yang berikan adalah Tuhan Yesus. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Ketika saudara dan saya terlibat dalam pelayanan, maka Tuhan memperlengkapi kita dengan 5 jawatan ini, yaitu gembala, nabi, rasul, penginjil, guru. Amin. Sehingga iman kita bertumbuh, kemudian menghasilkan buah. Kenapa sampai berakar itu begitu penting? Kenapa sampai berbuah itu begitu penting? Karena benih harus ditanam, ditaburkan. Amin. Benih itu harus ditanam, ditaburkan. Bagaimana Bapak Ibu mengharapkan tuaian di ladang kita, tapi tidak pernah menabur benih? Pernahkah Anda ketemu dengan seorang petani yang punya ladangnya 2 hektar? Ketika Anda ketemu dia di pagi hari, Anda sedang jalan menuju ke kantor, dan dia sedang bermain seruling, lalu Anda tanya kepada dia, Pak petani ngapain di sini? Oh, aku sedang menunggu tuaian. Oh, Pak petani udah nanam benih? Tidak, aku tidak pernah menanam benih, tapi aku percaya bahwa benih akan tumbuh sendiri. Adakah yang seperti itu? Itu artinya petaninya gila, saudara. Petaninya gila, tidak pernah menanam benih, tapi mengharapkan tuaian. Nggak mungkin. Bagaimana Anda mengharapkan Anda mengalami terobosan di dalam keuangan, tapi Anda nggak pernah nabur? Bagaimana Anda mengalami terobosan di dalam kerohanian, tapi Anda nggak pernah nabur waktu untuk berdoa, nabur waktu untuk baca firman Tuhan, nabur waktu untuk Anda dan tenaga untuk Anda bekerja dengan sungguh-sungguh? Bagaimana Anda mengalami promosi? Nggak mungkin. Itu sama dengan petani yang gila, yang hanya menseruling. Benih harus ditanam, benih harus ditaburkan. Setiap kesempatan, siapa tahu itu adalah, setiap waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berakar dan berbuah. Kita harus belajar untuk menabur, untuk berakar dan untuk berbuah. Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Benih harus ditanam, benih harus ditaburkan.
Dan Alkitab berkata begini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, artinya menabur di tengah-tengah situasi sulit, akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya firman Tuhan harus terus ditaburkan. Sekalipun Anda dalam masalah, sekalipun air mata bercucuran, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti tidak dikatakan mudah-mudahan, tidak dikatakan semoga. Semoga itu artinya selalu mogok dan gagal. Tapi Alkitab berkata, pasti, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Wow. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang menabur benih firman Tuhan, orang yang menabur tenaganya, pemikirannya, menaburkan keuangannya, dikatakan begini, dengan menangis, dengan mencucurkan air mata, Alkitab menjamin pasti pulang dengan sorak-sorai. Ujungnya Anda akan berbahagia. Ujungnya Anda akan menuai. Ujungnya Anda akan melihat hasil yang luar biasa. Ketika kita menabur, mungkin kita akan menghadapi tantangan. Ketika kita menabur, kita mungkin menghadapi kesukaran. Tapi Alkitab mengatakan apapun situasi dan kondisinya, Tuhan menghendaki agar kita tetap menabur. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tuhan menghendaki saya untuk tetap menabur. Amin. Karena itulah bagian yang Tuhan tentukan bagi kita. Jadi bagian saudara dan saya adalah menabur. Bagian untuk membuat benih tumbuh, akar masuk ke bawah itu adalah bagian Tuhan. Masalahnya adalah begini, orang percaya nggak suka menabur. Itu lucu, saudara. Saya percaya di hadapan Tuhan, Tuhan akan bingung dengan saudara. Kita nggak mau nabur tenaga, kita nggak mau nabur pikiran kita nggak nabur waktu kita nggak mau nabur keuangan misalnya, yang Tuhan inginkan daripada kita. Bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa mengalami yang namanya tuaian besar kalau kita nggak pernah nabur? Tuhan menghendaki agar kita tetap menabur. Kalau itu kehendak Tuhan, kenapa kita nggak lakukan? Karena itu bagian yang Tuhan tentukan bagi orang percaya. Ingatlah bahwa apa yang akan kita tabur, itulah yang akan kita tuai nantinya. Kalau Bapak Ibu tidak pernah nabur, maka kita nggak akan nuai apapun. Lalu pertanyaannya begini, di mana tempat taburan benih itu, Pastor? Pak Gembala, di mana tempat taburan benih itu? Tempat terbaik untuk menabur benih adalah di gereja Tuhan, di bait Tuhan. Mazmur 92 ayat 14 dan ayat 15. Sekali lagi, tempat untuk tabur benih itu adalah di bait Tuhan, ya, atau di gereja Tuhan. Alkitab berkata mereka yang ditanam di bait Tuhan, mereka yang ditanam di gereja Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15, pada masa tuanya pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ingat, Tuhan gak pernah berhutang apapun dengan saudara. Justru kita ini sampai mati masih tetap berhutang. Dan Alkitab katakan ketika kita menabur, pernah ada orang yang ketemu dengan saya dan berkata begini, Pastor, saya menyesal saya ada di gereja itu. Kenapa kamu menyesal? Saya terlanjur jatuh di dalam pelayanan semakin dalam. Loh, harusnya kamu bersyukur. Masa menyesal terlanjur jatuh dalam pelayanan? Orang masuk dalam pelayanan itu bukan jatuh dalam pelayanan. Orang masuk dalam pelayanan itu sebagai sebuah bentuk cinta kasih kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Mazmur 92 ayat 14 dan 15 berkata begini, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Wow. Jadi Bapak Ibu dan saya kalau sudah pensiun, umur 58 tahun, itu bukan waktu pensiun, itu waktu baru Anda memulai yang baru. Sebab pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Wow. Tempat yang terbaik bagi kita untuk menabur adalah di gereja lokal ini. Di mana Anda bertumbuh, di mana kita bertumbuh. Karena Tuhan memanggil kita untuk tertanam di sini. Ini namanya zaman era globalisasi. Dan saudara dan saya, kita bisa ada di media online dan mendengarkan firman. Ya, ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia, ya, ada yang dari Jepang, bergabung di sini.
4 gedung gereja, 4 sisi gedung gereja terlalu kecil di masa-masa sekarang ini. Orang bisa mendengarkan firman kapan saja, di mana saja. Ketika dia duduk di media online, dia bisa mendengarkan firman. Tapi Tuhan mau Anda tertanam. Bukan cuma tertanam, bertumbuh. Dan menghasilkan buah yang tetap. Tempat yang terbaik untuk kita bertumbuh adalah gereja Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saya harus tertanam di gereja Tuhan. Kalau kita tidak tertanam di gereja Tuhan, kita jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, saya percaya kita nggak akan pernah berbuah. Kita harus berakar di sana, kemudian bertumbuh di sana, kemudian menghasilkan buah di sana. Pohon mangga di depan rumah kita tidak mungkin jalan-jalan. Hari ini dia ada di depan halaman rumah atau di belakang rumah kita, kemudian bulan depan dia pindah ke rumah papa mertua atau mama mertua, atau pindah kembali ke koko atau ke kakak kita, ke abang kita, lalu besok pindah ke adik kita. Nggak mungkin. Itu pohon, namanya pohon hantu. Dan dia nggak akan mungkin berbuah. Ya. Makanya tempat yang terbaik bagi kita untuk menabur adalah gereja Tuhan. Adalah gereja lokal, di mana kita bertumbuh. Kemudian tempat yang kedua untuk kita bertumbuh, untuk kita menabur adalah tanah yang subur. Apakah CKF tanah yang subur bagi saudara? Matius 13 ayat 23 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Matius 13 ayat 23. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu perhatikan begini, ada tanah di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang berumput duri, ada tanah yang baik, ada 4 jenis tanah. Hari ini kita datang dan dengar firman Tuhan, maka kita mewakili 4 jenis tanah ini. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saya adalah tanah yang baik, tanah yang subur. Bahasa Yunaninya kardia, kardia itu hati. Ya. Dan baik itu diterjemahkan dengan hupotaso. Hupotaso itu taat. Hupotaso itu adalah baik. Jadi, kardia hupotaso adalah hati yang baik. Saudara tahu tanah yang subur itu adalah seperti tanah yang baik. Orangnya baik, mau dengar firman, mau nurut, mau mengikuti, tidak banyak alasan, tapi taat saja ketika Tuhan bilang apa, ikut saja karena percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu baik adanya. Dia tidak menghasilkan 100% loh Bapak Ibu. Tidak 100%. Tapi Alkitab katakan 100 kali lipat ganda. 100 kali lipat itu 10.000%. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada orang percaya, oh Anda kerja, Anda akan menghasilkan 100%, nggak ada. Dalam kerajaan Allah tidak mengenal 100%. Tuhan menjanjikan 100 kali lipat. 100 kali lipat adalah 10.000%. Kemudian dikatakan 60 kali lipat dan 30 kali lipat. Wow. Ini namanya kita punya BI, Bank Ilahi. Kalau ada Bank Indonesia, ini BI, Bank Ilahi. Bunganya 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ya. Saya percaya hari ini bank-bank di dunia tidak ada yang bunga setinggi ini. Ya. Nah, kita harus berbunga 100 kali lipat apabila kita taat dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika hati kita baik, hati kita taat, hati kita nurut, maka itu adalah tanah yang subur. Kemudian berakar di dalam Yesus. Bagaimana supaya kita, dan pertanyaannya bagaimana tempat tabur benih itu adalah gereja Tuhan, tanah yang subur, dan Tuhan mau supaya kita berakar di dalam Yesus. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 berkata begini. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mau saudara dan saya berakar di dalam Dia. Kemudian bukan cuma berakar, dibangun di atas Dia. Terjemahan asli berkata bertumbuh di atas Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wow.
Orang yang berakar dalam Tuhan itu akan penuh dengan ucapan syukur. Akan bertumbuh. Rohaninya bertumbuh. Hidupnya berubah. Pola pikirnya berubah. Ngomongnya itu yang dulunya ngomong tidak membangun, sekarang ngomongnya membangun, menguatkan orang lain. Ketika dia membuka mulutnya, orang lain diberikan kekuatan yang baru. Haleluya. Alkitab katakan ketika kita terima Yesus, have Jesus live in us, maka itu adalah waktu untuk saudara dan saya berakar di dalam Dia. Jadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan bukan cuma kita terima Yesus kemudian enak-enakan, tapi Tuhan mau kita belajar firman, mengerti firman, suka firman, datang di dalam doa, rindu kepada hal-hal rohani lebih daripada rindu akan hal-hal jasmani. Sehingga hati kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok, kita rantingnya. Dan barang siapa tinggal di dalam aku dalam dia. Dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kalau kita adalah ranting, maka kita sangat bergantung dengan pokok. Karena ketika akar pohon itu masuk ke dalam tanah, dia akan menyerap sari-sari makanan dalam tanah, dan akan disimpan di dalam pokok itu. Dan setiap ranting yang tertanam di dalamnya, maka apa yang dimiliki oleh pokok, maka akan dimiliki juga oleh ranting. Kalau kita perhatikan Lukas pasal 15, Tuhan berkata kepada anak yang sulung, apa yang Bapa punya, kamu punya juga. Itu artinya bahwa anak dan Bapa tidak dapat dipisahkan. Seperti ranting dan pokok anggur. Seperti ranting dan pokok tidak dapat dipisahkan. Demikian juga saudara dan saya tidak dapat dipisahkan. Karena itu ketika ada problem, ada masalah, Bapak Ibu harus yakin bahwa kita adalah ranting yang tidak dapat dipisahkan oleh pokok. Bahwa kalau pokok itu punya kehidupan, maka ranting punya kehidupan. Kalau pokok punya nutrisi untuk ranting, maka ranting tidak perlu takut. Ranting pasti akan berbuah dan akan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan ketika Bapak Ibu sampai di tingkatan ini, ketika kita sudah tanam benih, ketika kita sudah tabur benih, kita tabur di gereja lokal, kita tabur di tanah yang subur, lalu kita berakar di dalam Kristus. Apa hasil yang kita harapkan sih? Ketika kita tabur benih, apa hasil yang diharapkan oleh setiap kita? Oleh seorang petani, yang diharapkan ketika dia menabur benih, dia akan mengharapkan supaya benih itu bertumbuh dan berbuah lebat. Dan Tuhan menghendaki agar setiap kita, anak-anaknya, bertumbuh semakin dewasa, dan berbuah banyak bagi kerajaan sorga. Bapak Ibu tidak datang hanya cuma untuk mau, misalnya didoakan. Tapi ini waktunya di mana kita mulai mendoakan orang lain. Bapak Ibu tidak datang hanya cuma untuk buka tangan, untuk terima sesuatu. Tapi ini waktunya untuk kita menabur, melepaskan kepada orang lain. Ketika kita masuk dalam pelayanan, bukan lagi terima urapan. Tapi itu waktunya untuk kita melepaskan apa yang kita sudah terima dari Tuhan kepada jemaat Tuhan, kepada orang lain. Kenapa? Itu tanda bahwa kita bertumbuh. Itu tanda bahwa kita berbuah lebat. Kalau kita diberkati dalam pengetahuan, bagi pengetahuan kita dengan orang lain, jangan simpan untuk diri kita. Kalau kita diberkati secara finansial, keuangan, mulailah untuk menabur, untuk memperluas kerajaan Allah. Saudara dan saya dengan cuma untuk diri kita sendiri. Karena setiap berkat yang kita terima, misalnya dalam hal keuangan, maka ada roti untuk kita, dan ada benih untuk ditabur. Kalau semuanya kita jadikan roti, maka waktu panen kita tidak akan ikut panen. Karena waktu panen kita akan gigit jari. Kenapa? Karena kita melihat orang lain menabur benih dan dia akan menuai. Tapi kita hanya jadikan semuanya roti, menikmati untuk diri kita dan tidak pernah nabur, maka kita tidak akan pernah melihat kelimpahan datang dalam kita. Alkitab berkata kita harus bertumbuh semakin dewasa dan berbuah banyak bagi kerajaan sorga. Kenapa sampai Tuhan mau kita bertumbuh dan berbuah lebat? Supaya melalui hidup kita, banyak orang melihat Tuhan Yesus dalam kita dan menjadi percaya. Amin. Ketika orang melihat bahwa kita orang yang membawa jiwa bagi Tuhan. Ketika orang lihat bahwa ketika kita beritakan firman dan orang bertobat. Ketika orang melihat bahwa bisnis kita diberkati. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Maka orang akan melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Saya beritahukan semakin kita menabur, kita tidak akan pernah jadi miskin. Entahkah dalam pikiran, tenaga, kekuatan, waktu kita,
atau dalam hal keuangan, Bapak Ibu nggak akan jadi miskin. Bapak Ibu akan mengalami yang namanya more than enough. Kita akan menuai 100 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda. Ya, sekalipun dalam terjemahan aslinya tidak diterjemahkan bahwa itu bicara tentang menghasilkan materi, tapi ini menghasilkan buah pelayanan, buah jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Bagaimana orang mau pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu bangsa ke bangsa yang lain? Kan nggak mungkin jalan kaki, saudara, di zaman sekarang. Kan nggak mungkin juga berenang. Tapi dia butuh kendaraan, udara, naik pesawat, dan itu butuh keuangan, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin beri keuangan, tapi Injil sampai ke seluruh dunia. Mazmur 92 ayat 14 dan 15. Di Alkitab berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Wow, ini luar biasa, saudara. Alkitab katakan kita berbuah pada masa tua. Kita menjadi gemuk, kita menjadi segar. Dan Matius pasal 13 ayat yang ke-8 berkata begini, dan sebagian jatuh di tanah baik lalu berbuah. Lihat lipat ganda, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Kerinduan daripada hati Tuhan adalah supaya umat Allah berbuah lebat. Buah apa yang harus orang percaya hasilkan? Ada 3 buah yang kita harus hasilkan. Pertama, buah pertobatan. Yang kedua, buah roh. Dan yang ketiga, buah keselamatan. Ya, Bapak Ibu tulis. Ada 3 buah yang Tuhan mau orang percaya hasilkan. Yaitu buah pertobatan. Nanti lihat Matius 3 ayat 9. Jadi hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jadi buah pertobatan. Yang kedua adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh adalah karakter Kristen. Tuhan mau supaya kita menghasilkan bukan cuma buah pertobatan, tapi karakter Kristus. Bukan cuma karunia. Karunia tanpa karakter itu kematian. Karakter tanpa karunia ya kelumpuhan rohani. Tapi karakter dan karunia digoncangkan, dipadatkan, maka akan menghasilkan yang namanya kuasa Allah yang luar biasa. Dan orang akan menikmati karakter Kristus dari saudara dan saya. Dan buah yang ketiga adalah buah keselamatan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Semua orang berbalik dan bertobat. Buah keselamatan. Hati Tuhan merindukan bahwa bukan cuma 1-2 orang. Tapi hati Tuhan merindukan semua orang berbalik dan diselamatkan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ingat, Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ini buah yang lebat. Tuhan mau supaya gereja berbuah lebat. Saya percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini tugas, bukan cuma tugas pendeta, bukan cuma tugas penginjil, bukan cuma hanya tugas mereka yang lulus dari sekolah Alkitab, sekolah seminari, bukan. Tapi ini tugas semua orang percaya untuk berbuah lebat. Buah pertobatan, buah buah roh, dan buah keselamatan. Kita berbuah bukan untuk mencari keuntungan. Kita berbuah supaya Bapa di sorga dipermuliakan melalui hidup kita. Ingat bahwa ketika satu waktu Tuhan berikan kepada kita jiwa-jiwa, banyak ribuan, puluhan ribu orang, bukan untuk gembala tepuk dada dan berkata, aku yang paling hebat, aku diurapi, tidak. Kalau kita berbuah lebat dalam jiwa-jiwa, supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Kalau kita miliki buah karakter Kristus dalam kita, supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Orang melihat kita, melihat Tuhan. Kalau kita berbuah pertobatan, kita bertobat, hidup kita berubah. Tujuannya supaya orang melihat Kristus di dalam kita. Menurut Yohanes 15 ayat yang ke-8, kita berbuah banyak. Supaya dalam hal itulah Bapakku dipermuliakan, kita disebut murid-muridnya. Amin. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi berbuah banyak tadi itu 3 hal yang kita harus berbuah. Berbuah lebat, buah pertobatan, buah roh, buah keselamatan. Supaya Bapa dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-murid Kristus. Ternyata selama ini ada orang yang
yang mendengungkan bahwa dia murid Kristus, tapi ternyata di hadapan Tuhan, penilaian Tuhan, dia belum jadi murid Kristus. Loh, kenapa Pak Gembala? Kenapa Pak Pendeta katakan itu? Karena dia tidak berbuah begitu. Dia tidak menghasilkan buah begitu. Dia tidak menghasilkan buah pertobatan. Dia tidak menghasilkan buah yang namanya buah karakter atau buah roh itu. Karakter Kristus itu. Dan dia tidak menghasilkan buah keselamatan, tidak pernah membawa satu jiwa pun bagi Tuhan. Karena itu Tuhan mau pagi ini respons kita di hadapan Tuhan adalah memberi diri kita dengan loyal untuk tertanam serta dimuridkan di dalam gereja lokal. Bapak Ibu dan saya ada di pelayanan online ini untuk kita tertanam supaya kita bertumbuh, dengar pengajaran, kita tertanam bertumbuh. Dan kita berdoa lebih sungguh dan siap untuk menjadi saksi Kristus. Kenapa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat begitu. Jadi ketika kita pergi ke kantor, kita pergi ke tempat pekerjaan, tempat bisnis kita pergi ke sekolah kita punya tugas tanggung jawab untuk menggenapi amanat agung Kristus. Pergi jadikan semua bangsa muridku, lalu baptis mereka, ajar mereka, baptis mereka, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah Tuhan menyertai kita. Kita harus berlomba-lomba, kita harus berlari untuk memuliakan Bapa kita di sorga. Ketika orang diselamatkan, itulah waktunya untuk memuliakan Bapa kita di sorga. Firman Allah berkata, satu orang diselamatkan, seisi sorga bersuka cita. Mari kita miliki hati untuk mereka yang terhilang. Mari kita miliki hati untuk berdoa sungguh-sungguh bagi kota kita. Untuk berdoa sungguh-sungguh bagi negara kita. Jangan pakai mulut kita untuk mencaci orang lain. Jangan memakai mulut kita untuk menjatuhkan orang lain, menggosipkan orang lain. Tapi pakai mulut kita untuk berdoa. Pakai mulut kita untuk mengucapkan kata-kata menguatkan kasih kepada orang lain. Bila perlu Bapak Ibu tulis daftar nama-nama. Siapa yang akan saya share firman Tuhan. Siapa yang akan saya injili mereka. Entah itu saudara yang Anda kenal, teman yang Anda kenal. Buat daftar. Coba hari ini selesai ini Bapak Ibu tulis nama siapa sih keluarga saya yang belum diselamatkan, tulis nama. Lalu mulai bikin grup keluarga, share firman Tuhan setiap hari. Dan ketika mereka terima, bikin janji pertemuan, datang ke rumah Anda, ya, ajak minum kopi, ya, makan pisang goreng atau singkong goreng. Beritakan Injil kepada mereka, ceritakan kasih Tuhan. Bagaimana before and after, bagaimana kehidupanmu yang lama, dan kehidupanmu yang sekarang. Bagaimana Anda mengalami Tuhan secara pribadi. Bagaimana Anda mengalami pertobatan. Dan hidupmu diubahkan oleh firman Allah. Dan kuasa Roh Kudus yang Anda alami. Lalu orang akan mengalami Tuhan juga. Dan itulah yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hasilnya ketika Anda beritakan firman, itu terserah Tuhan. Bagian kita ada menabur. Bagian Tuhan yang menumbuhkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya pagi ini, kita sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pagi hari ini, tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Dan Engkau yang menerjemahkan firman kepada umat. Biarlah kami berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat supaya Bapa dipermuliakan. Taruh ini dalam hati kami. Supaya kami tidak hanya bergereja Tuhan. Kami tidak hanya main gereja-gerejaan. Kami tidak hanya pakai Tuhan sebagai alat untuk kepentingan diri kami. Karena kami sakit, maka kami butuh Tuhan untuk menolong, menyembuhkan kami. Karena kami lagi nggak punya masalah di dalam pekerjaan, dalam bisnis, maka butuh Tuhan untuk nolong kami, untuk berikan jalan keluar. Tapi setelah Tuhan nolong, maka kita jauh dari Tuhan. Kami tidak memperalat Tuhan untuk kepentingan kami. Tapi kami mau diperalat oleh Tuhan untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk kepentingan-Mu Tuhan. Karena itu hamba berdoa pagi ini. Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu. Infuskan firman-Mu ke dalam setiap hati. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dewasa. Bukan cuma mau untuk didoakan, tapi mulai kami mendoakan orang lain. Bukan cuma kami mau untuk terima berkat, tapi mulai menabur berkat. Bukan cuma kami mau untuk kami diperlengkapi, tapi kami mau memperlengkapi orang lain.
Bukan cuma kami dipulihkan, tapi ini waktunya untuk kami pergi memulihkan orang lain. Roh Kudus tolong kami. Menabur dengan mencucurkan air mata. Maka kami akan menuai dengan bersorak-sorai. Hamba berdoa meteraikan firman. Dan berdoa kepada mereka pagi hari ini yang cancer, paru-paru. Tuhan, hamba berdoa, kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Kesembuhan terjadi, paru-paru yang baru Tuhan berikan. Berdoa kepada mereka yang punya problem dalam pekerjaan dan bisnis. Tuhan berkati mereka, anugerah Tuhan turun bagi mereka. Berdoa kepada mereka yang sakit diabetes, hipertensi, katarak, nyeri sendi lutut. Anugerah Tuhan turun bagi mereka. Kekuatan Tuhan berikan. Dalam nama Yesus. Berdoa yang sakit kanker paru-paru sembuh dan pulih dalam nama Yesus. Dan Bapa di sorga pagi hari ini, kami percaya kami terima firman-Mu. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Dan kami hidup di atas firman. Kami mau menjadi orang yang mempergunakan setiap waktu kami untuk menabur yang terbaik. Memberi yang terbaik, entah pikiran kami, waktu kami, tenaga kami. Entah itu kemampuan yang Tuhan berikan, kecakapan kami, skill kami. Kami mau beri untuk Tuhan dengan satu tujuan. Supaya orang melihatnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Supaya menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa bagi Tuhan. Kami memberi bukan supaya untuk dipuji orang lain. Kami memberi bukan untuk mencari pujian manusia. Tapi kami memberi supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Bapa di sorga, materaikan firman dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita pagi hari ini, mari kita belajar, kita mau menabur. Dan saya minta Sandra berdoa buat kita untuk menabur pagi ini. Oke, mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Luther. Tuhan, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami masing-masing. Tuhan, juga sebentar lagi kami akan menabur Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik daripada kami Tuhan, supaya itu bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Salam menabur Bapak Ibu.